Saya Ifrial Degratia Gunawan dari kelas 11 RPLA dengan nomor absen 14. Di sini saya ingin presentasikan mengenai hasil kerja saya, yaitu aplikasi web kasir untuk proyek UUK. Di sini saya akan mendemonstrasikan terlebih dahulu website saya. Saat aplikasi web ini dijalankan, user diarahkan pertama kali ke halaman login. Saya akan coba login dengan role admin dengan username dan password yang sudah saya sediakan sebelumnya, langsung ke database. Oke, untuk role admin pertama kali saat login akan diarahkan ke halaman daftar produk, di mana admin bisa melihat produk yang tersedia dan bisa mengedit serta menghapusnya. Saya contohkan terlebih dahulu untuk editnya. Misal kita akan edit stok untuk Kinder Joy di 80, maka stok produk Kinder Joy sudah terupdate otomatis. Dan juga bisa mendelete produk. Misal kita ingin menghapus produk PopMe, maka produk PopMe sudah terhapus dari daftar produk. Kemudian bisa menambah produk juga. Misal kita akan menambahkan produk PopMe yang sudah dihapus tadi. Untuk semua field di input harus terisi semua agar bisa menambahkan produk. Nah, seperti ini. Produk yang disusun di tabel ini diurutkan berdasarkan produk yang pertama kali ditambah sampai yang terakhir kali ditambah. Lalu bisa mengakses juga halaman histori penjualan seperti ini. Histori penjualan ini ada ID penjualan, tanggal, dan juga pelanggan ID serta total dari penjualan ini. Dalam satu penjualan ini totalnya berapa, ini sudah bisa ditampilkan. Kemudian dilengkapi dengan pagination juga dengan maksimal satu halaman 10 data agar bisa menampilkan data dengan lebih rapi. Kemudian bisa juga mencari data di sini. Misal saya akan mencari penjualan di hari Sabtu. Nah, maka akan tampil semua penjualan di hari Sabtu seperti ini. Nah, kemudian bisa juga mengakses histori detail penjualan. Nah, detail penjualan ini berbeda dengan penjualan. Penjualan ini eh, dia hanya menampilkan ID penjualan, tanggal pelanggan, dan total biaya untuk satu penjualan ini semua. Nah, kemudian untuk histori detail penjualan tuh dia menampilkan ID detail penjualan, ID produk, jumlah produk, dan subtotal. Misal, untuk penjualan pertama, ID penjualannya seperti ini, dengan total biaya 115.000. Nah, 115.000 ini dari mana saja? Kenapa bisa tiba-tiba tampil 115.000? Kita bisa lihat rinciannya di sini. Misal kita cari data. Nah, ID penjualan ini yang tadi saya cari menampilkan data detail penjualan seperti ini. Sudah sama ID penjualannya. Nah, 115.000 tadi didapatkan dari
detail penjualan eh, produk yang dibeli dari satu penjualan ini. Jadi satu penjualan ini bisa menampung banyak produk. Itu ditampilkan di sini di history detail penjualan untuk lengkapnya. Jadi 15 tambah 90 tambah 10 jadi 115. Kemudian bisa balik lagi untuk menampilkan semua data. Nah, di sini kita bisa cetak PDF sebagai role admin. Dan hasilnya story detail penjualan akan seperti ini. Kemudian untuk tabel penjualannya sendiri bisa dicetak PDF juga seperti ini hasilnya. Kurang lebih sama, hanya berbeda kolom datanya saja di tabel. Oke, kemudian untuk role petugas ini punya kuasa yang sama seperti admin. Jadi dia bisa menambahkan produk, lalu melihat daftar produk seperti ini, bisa mengedit, menghapus, dan juga mengakses tabel histori penjualan dan juga detail penjualan. Juga bisa mencetak PDF. Untuk petugas ini memang sama persis kuasanya dengan role admin. Jadi tidak ada bedanya. Di sini juga bisa mengedit juga seperti role admin. Misalnya di sini saya akan tampilkan 2000 stoknya. Nah, maka sudah ditampilkan 2000. Oke. Yang terakhir ada role pelanggan. Di sini di aplikasi website ini jika pengguna menekan register, maka data yang dikirimkan akan ditampung di database dan role-nya akan di-set secara otomatis menjadi pelanggan. Jadi misal saya akan menambahkan data untuk pelanggan. Nah, di field nomor telepon ini tidak bisa diisi teks ya, hanya bisa diisi angka saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya coba login dengan username dan password yang sudah saya register tadi. Nah, dia ketika kita login dengan role pelanggan, maka diarahkan ke halaman produk khusus untuk pelanggan. Nah, seperti yang sudah kita lihat di role admin tadi, stoknya sudah saya ubah tadi 2000. Lalu 4 produk ini juga sudah tampil. Nah, di pelanggan ini, pelanggan hanya bisa mengakses tambah ke keranjang dan juga halaman keranjang ini, lalu bisa check out seperti ini. Di sini kita bisa menambahkan produknya manual dengan menekan tombol plus atau min ini. Kemudian kita bisa langsung membelinya dengan jumlah yang diinginkan seperti ini, dengan mengetikkannya saja, lalu tambah ke keranjang, kemudian kita akses halaman keranjang ini. Nah, maka sudah ditampilkan. Misal ada barang yang tidak ingin dibeli atau tidak jadi dibeli, maka bisa dihapus saja seperti ini.
Nah, kemudian jika sudah yakin, bisa mengklik bayar dan struknya sudah terdownload otomatis PDF seperti ini. Jadi ditampilkan ID invoice-nya, lalu customer ID dan juga produk. Ini jumlah produknya, lalu dikalikan dengan harga per produk. Lalu ada hari tanggal juga. Oke, kemudian di sini misal saya edit stok produknya jadi 0. Nah, maka di halaman daftar produk untuk admin dan petugas tetap ada datanya, stoknya 0, tapi begitu kita login memakai akun untuk pelanggan, nah maka tidak ditampilkan produk yang stoknya 0 tadi. Jadi hanya produk yang tersedia yang ditampilkan dan bisa dibeli. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penjelasan alur programnya, yang pertama kan diarahkan ke login ini. Jadi halaman login ini yang ditampilkan pertama kali ketika user mengakses aplikasi web. Jadi, nah di sini mengarahkan user ke login page saat pertama kali mengakses halaman web. Nah, kemudian di login ini diatur oleh out controller yang ini. Jadi dia memvalidasi input, mencari user di database berdasarkan username, lalu kemudian validasi password. Dia membandingkan password yang diinput dengan password yang ada dengan fungsi dari bcrypt yaitu compare. Kemudian men-setting atau meletakkan session data dari user yang baru login. Kemudian kalau role-nya adalah admin atau petugas, maka diarahkan ke halaman daftar produk khusus untuk admin dan petugas yang bisa cari UD. Lalu kalau tidak, maka diarahkan ke halaman daftar produk khusus untuk pelanggan yang hanya bisa untuk membeli saja. Kemudian fungsi register. Nah, fungsi register ini dihandle juga oleh out controller seperti ini. Register. Jadi dia mengambil data-data dari input elemen menggunakan rect body ini, lalu mencari apakah username-nya ada, lalu menghashing password untuk mengenkripsinya di database supaya aman, lalu membuat user baru yang otomatis role-nya diset sebagai pelanggan. Saya akan bukakan dulu MongoDB Kompasnya. Nah, user yang register tadi otomatis dijadikan pelanggan. Sedangkan petugas dan admin ini saya input secara manual ke database dan tidak melalui halaman register ini supaya dia tidak dijadikan role pelanggan secara otomatis. Oke, kemudian untuk tambah produk, halamannya adalah ini. Jadi saya menggunakan form untuk
mengisi data-data produk yang akan ditambahkan menggunakan metode post. Kemudian dikirim ke product controller, itu yang ini. Dia mengambil data dari input dulu menggunakan req body dan menggunakan fungsi database .save ini untuk menyimpan data-data produk ke database. Kemudian untuk yang edit dan hapus ini juga diatur oleh product controller seperti ini. Jadi dia untuk edit dan hapus dia mencari produk berdasarkan ID, lalu kemudian untuk edit produknya dia mengupdate kalau ada input baru. Kalau dia tetap kosong maka menggunakan nilai yang lama. Nah, kemudian di delete produk juga sama, dia mencari ID-nya dulu memakai req_params.id, kemudian menggunakan fungsi database dari MongoDB yaitu find by ID and delete product. Seperti itu. Kemudian untuk history penjualan, codingannya di sini untuk ECS-nya. Saya mapping data-data dari database menggunakan for each. Jadi di fetch lalu di mapping jadi tabel seperti ini. Kemudian itu diatur di pembelian controller, tepatnya di show history ini. Lalu fungsi search ini dia mengambil parameter dulu, lalu mengambil data dari value search ini, lalu membuat pagination setelah difilter seperti yang sudah saya contohkan tadi. Seperti ini, saya contohkan lagi. Nah, dia membuat pagination lagi sesuai data yang ditampilkan. Kemudian jika tidak ada search value, maka pakai pagination yang sudah di setting sebelumnya, yang seperti ini. Nah, ini kalau tidak ada search value. Fungsi yang sama juga berlaku untuk di halaman history detail penjualan. Dan itu juga diletakkan di pembelian controller seperti ini. Sama, jadi dia mengambil parameter dulu, lalu mengambil nilai value dari input search, lalu kemudian pagination sesuai hasil dari search. Kemudian jika tidak ada search, maka pagination yang lama yang digunakan. Kemudian untuk generate history, saya menggunakan library dari PDF receipt dan PDF document table untuk membuat dokumen PDF yang bisa disertai dengan tabel supaya lebih rapi. Jadi di PDF-nya ini saya ambil data lagi dari tabel database pembelian, kemudian di mapping seperti ini untuk menampilkannya di tabel PDF. Untuk detail history-nya, detail penjualan ini sama, jadi ambil dari tabel database yang bersangkutan dulu, yaitu kalau di sini detail penjualan yang ini, lalu di mapping data-datanya dan ditampilkan di tabel. Ini juga yang ditampilkan di tabel. Nah, kemudian untuk logout-nya sendiri, saya memakai di out controller juga. Nah, logout. Jadi dia menghapus
sesi user menggunakan metode express yaitu destroy. Jadi ketika sesi user tidak ada, maka user dianggap belum login. Jadi dia diarahkan ke halaman login. Nah, sekarang kita coba ke halaman pelanggan lagi. Nah, di halaman pelanggan ini kodenya yang ini, daftar produk pelanggan. Nah, jadi saya menggunakan fetching data di sini untuk mengambil data-data produk yang sudah dimasukkan ke tabel database ini. Kemudian ditambahkan juga fungsi tombol decrement dan juga increment dan juga tambah ke keranjang di product controller. Nah, di pembelian controller maksud saya. Yang ini. Ini pembelian produk ini yang tambah ke keranjang ya. Jadi ketika dia diklik, maka dia akan menambahkan produk ke keranjang sesuai jumlah yang ada di input value ini. Kemudian untuk checkout-nya, jadi data di sini diambil dari array keranjang yang di sini. Jadi di fungsi untuk cek, maksud saya fungsi untuk tambah ke keranjang ini sudah dibuat array kosongan dulu untuk sebagai menyimpan data-data yang ditambahkan sebelum akhirnya diproses. Jadi di sini dimasukkan. Nah, di sini di halaman ini ditarik kembali. Kemudian ini dia menghitung total pembelian, jadi harga per produk dikali jumlah belinya, lalu ditotal semuanya. Jadi harga per produk 5.000 dikali jumlah belinya 1 kan, jadi tetap 5.000 dan harga totalnya adalah 5.000. Oke. Lalu setelah datanya di save, ini dia menyimpan dulu semuanya di detail penjualan di tabel ini. Kemudian menjabarkan semua produk di keranjang di sini. Jadi ditampilkan semuanya di sini. Kemudian untuk cetak PDF-nya menggunakan spread operator .3 ini buat menyalin data keranjang dari array supaya bisa diletakkan di PDF. Kemudian membuat PDF dan jadinya seperti ini yang sudah di generate tadi struknya. Nah,